Ini tidak boleh ke sini. Baik, mari kita lanjutkan perbincangan. Kita tanggapan dari Mas Viva, silakan. Iya, saya setuju dengan Mas Niko bahwa checks and balances itu jangan diartikan sebagai pengertian yang sempit, karena checks and balances itu sangat diperlukan bagi peningkatan kualitas demokrasi. Tentu juga ada nilai-nilai yang diperjuangkan secara universal, dan juga jangan dijadikan sebagai legitimasi pemenangan. Itu saya setuju, karena yang ingin kami kembangkan itu adalah proses check and balances dalam rangka membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas dirinya menjadi pemerintahan yang bersih, berwibawa, sehat, dan kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, check and balance itu tidak boleh a priori, karena kalau a priori orang yang melakukan kritik yang tidak konstruktif itu pasti akan dimusuhi oleh rakyat, karena proses politik di DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan itu bukan saja dilakukan oleh partai pemerintah, tapi juga partai di luar pemerintah. Saya rasa ada koridor moral di sana, koridor peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dasar bagi setiap anggota DPR yang memiliki hak konstitusionalnya untuk melakukan tiga fungsi itu. Baik, Mas Viva, tahan dulu. Kita lihat sikap Demokrat juga yang ditunjukkan ya pada sidang kemarin itu. Berkali-kali Demokrat mengatakan bahwa mereka ingin menjadi partai penyeimbang, tapi justru dalam momen-momen krusial justru menguntungkan koalisi pendukung Prabowo. Bagaimana Anda melihatnya, Bang Saleh? Ya, kami melihatnya mulai dari ketika RUU Pilkada kemarin kan fraksi Demokrat kan menyampaikan berbagai macam pandangan dengan alasan-alasannya, terus ketika kami mendukung justru malah kebingungan, malah walk out. Nah, itu yang kami sayangkan. Nah, terus begitu masuk ke paripurna kemarin juga ya hampir mirip-mirip seperti itu. Saya lihat ya ada ya ini di Ayun kelihatan ya kira-kira yang lebih menguntungkan yang mana ini. Akhirnya memilih ke situ. Nah, tentu ini sangat kita sayangkan. Harusnya kalau misalnya katakan mau menjadi penyeimbang, itu betul-betul berdiri pada posisi yang, tetapi kembali lagi kami kan tidak mau untuk mencampuri urusan internal Partai Demokrat, tetapi kembali lagi ya harusnya disinilah perlu ada satu sikap kenegarawan daripada Pak SBY untuk bagaimana pemerintahan ke depan ini berjalan lebih baik, dan termasuk juga di parlemen juga bisa tidak perlu sampai terjadi kegaduhan-kegaduhan seperti yang terjadi seperti semalam. Ini yang kita sayangkan. Kita kan pingin untuk berubah, pingin untuk berbenah. Selama ini DPR yang sudah dikritik habis. Nah, harusnya kan kita pingin berbenah, apalagi ketika masuk Mas Nanda segala macam yang datang tiba-tiba melihat kok seperti ini. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Ya. Jadi memang tadi malam itu kita melihat bagaimana yang namanya raw politics ya, politics yang benar-benar raw, yang mentah, yang kasar, itu seperti yang ada di. Jadi tidak ada semacam proses dialog, negosiasi dan segala macam. Yang ada adalah pameran kekuatan. Nah, oleh karena tentu 60% anggota DPR yang baru ini tentu pasti kaget nih, terkaget-kaget, karena saya kira generasi baru anggota DPR ini terbiasa dengan iklim yang lebih dialogis, lebih komunikatif gitu ya. Sementara kalau dalam permainan politik itu memang terkadang harus kemudian membuat blok-blok tertentu gitu. Nah, ini yang tadi malam saya kira itu juga menunjukkan pada masyarakat bahwa proses politik yang sudah berjalan semenjak Pileg, Pilpres dan kemarin itu sebenarnya masih berkesinambungan. Jadi belum ada istilahnya move on dari proses politik itu. Seharusnya kalau memang sudah move on, memang pilihan terhadap misalnya pimpinan DPR dan segala macam itu tidak perlu misalnya dilaksanakan secara tergesa-gesa. Karena bagaimanapun tidak ada urgensinya. Negara tidak runtuh. Mungkin saya tambahin. Nah, harusnya waktu ketika rapat konsultasi, kami dari fraksi-fraksi koalisi dalam koalisi Jokowi JK telah mengusulkan alangkah lebih baiknya kalau ini kita
tunda sampai ke esok hari. Kan biasa pada periode-periode sebelumnya juga begitu selesai pelantikan tidak ada kegiatan apa-apa. Sah-sah saja Iya, sebenarnya, itu ya? sah-sah saja. Baru dimulai, kita minta kalau bisa mulai hari ini jam 10 sehingga fresh semuanya. Jadi biar teman-teman yang baru dilantik ini kan bisa Transisinya enak, ya, adjustment-nya betul, enak. betul. Oke, baik. Kita minta tanggapan dari Mas Viva. Ini kenapa ada kesan ingin tergesa-gesa harus disahkan pimpinan? Dan harus diputuskan Malam itu juga. Hari itu Oh juga. ya, Pagi itu juga. halo. Ya, silakan Mas Viva. Iya, sebenarnya kita semuanya juga harus memperbaiki proses komunikasi di dalam bersidang. Karena saya lihat bukan hanya anggota DPR yang lama yang maju-maju ke depan, anggota DPR yang baru juga maju-maju ke depan itu. Jadi intinya begini, kalau menurut saya, yang pertama, memang fungsi DPR salah satunya adalah memindahkan potensi konflik horizontal yang berkembang di masyarakat menjadi konflik parlementarian, karena masing-masing partai politik itu memiliki pendukung, yaitu suara dari rakyat dari pemilu yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Jadi seluruh partai politik yang lolos parliamentary threshold di DPR itu juga mengatasnamakan rakyat. Yang pertama. Yang kedua, memang perlu diperbaiki cara dan mekanisme dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif gitu. Karena kemarin mungkin dan sementaranya itu seperti itu, jadi memang proses komunikasinya terkadang disinformasi atau asimetri sehingga memberikan pemahaman yang berbeda. Tapi menurut saya ke depan sebagai anggota DPR dan fraksi-fraksi yang bertanggung jawab untuk meningkatkan budaya politik sesuai dengan kultur bangsa, proses komunikasi yang bagus sesuai dengan budaya bangsa itu harus dipertahankan dan harus diterapkan. Oke, baik. Baik. Terima kasih Mas Viva untuk waktunya. Dan kita minta tanggapan terakhir dari Mas Niko, singkat saja soal profil dari Setia Novanto. Ya, ini profil politisi yang saya kira sudah banyak asam garamnya dan juga banyak seperti tadi disampaikan warnanya gitu ya. Tapi seperti politisi yang memang benar-benar berpengalaman, beliau ini seperti Teflon politician, politisi Teflon. Jadi ada banyak cipratan-cipratan pun akhirnya tetap bersih kelihatannya sekarang sehingga menjadi ketua DPR. Karena kita tahu beberapa saat terakhir misalnya pernah dipanggil di KPK sebagai saksi dan segala macam, pernah disangkutkan dulu dalam misalnya kasus Bank Bali dan seterusnya. Itu banyak sekali yang lama-lama itu. Tapi toh nyatanya secara politik karir beliau ini tetap meningkat terus di daerah pemilihannya di NTT tetap mendapat 80.000 suara. Itu nggak sulit itu, nggak mudah itu untuk mendapatkan suara yang sedemikian banyak di daerah NTT itu ya. Kemudian di tingkat nasional juga sekarang dipercaya oleh partainya untuk menjadi ketua DPR. Jadi saya kira ini memang figur yang 5 tahun ke depan politisi yang tangguh gitu ya. Nah, ke depan tentu beliau akan menjadi semacam sparring partner dari pemerintah, dari presiden dan wakil presiden yang tidak kalah kuatnya itu. Artinya dari sisi wibawa dan segala macam saya kira ini akan menjadi semacam sparring partner yang bagus. Oke, baik. Waktu kita sudah habis, tapi saya ingin kasih kesempatan sedikit lagi untuk Mas Nanda ya. Mas Nanda melihat kondisi seperti itu kaget iya ya. Tapi tetap optimis nggak sih bahwa bisa membawa perubahan politisi-politisi muda ini? Tentu. Nantinya? Saya melihat terutama yang di bawah 40 tahun ya, cara pandangannya, paradigmanya sudah cukup berbeda. Kemarin contohnya ada beberapa teman dari Gerindra, kami duduk, kami kok begini, kira-kira pandangan Anda bagaimana? Oh, kalau menurut saya begini, jadi kan lebih santai begitu. Tentu, ya saya kan baru dikatakan baru masuk sekolah sehari nih. Cuman ya entar lama-lama juga kan pasti bisa beradaptasi. Terserah guru kepala sekolahnya, ketua DPR-nya itu bagaimana aja. Pemimpin kami semua. Pasti siap, yang pasti kalau minjam kata Mas Niko, siap menyaksikan sparring yang akan berlangsung antara pemerintah Jadi dan memang pimpinan parlemen. sebetulnya saya dengan putra Pak Novanto dari teman SD. Oke, jadi tidak ada Jadi dia masalah. juga kenal saya secara pribadi Pak Novanto. Masih putranya Pak Hasim.
Iya, Asim ya. lumayan. Oke, baik. Terima kasih Mas Nanda dan juga Bang Saleh Husin dan juga Mas Niko Arianto dan tadi juga Mas Viva untuk perbincangannya. Dan Ed11 Show akan berlanjut usai penjelasan Pariwara dengan segmen Sinwen. Ya, sesaat lagi. Terima kasih.